Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai peternakan di Jepang. Sebelum kami masuk pembahasan materi, izinkan kami mengenalkan anggota kami. Yang pertama yaitu Galuh Aziza Aurela dengan NIM J1C024018. Selanjutnya yaitu Kaisa Yvonne Rose dengan NIM J1C024021. Lalu yang berikutnya Vina Nandito dengan NIM J1C024020. Dan yang terakhir Anik Hapipa dengan NIM J1C024023. Di sini saya akan membahas mengenai pendahuluan peternakan, kondisi peternakan, dan kesimpulan. Yang pertama yaitu pendahuluan peternakan di Jepang. Peternakan di Jepang sendiri cukup kecil, rata-rata antara 4 dan 5 hektar dari 5% di seluruh total tanah yang dapat ditanami di Jepang. Peternakan ditemukan terutama di Hokkaido. Varietas peternakan paling utama di Jepang adalah sapi, babi, dan ayam. Di Hokkaido sendiri memiliki prefektur yang memiliki luas wilayah terbesar adalah di Hokkaido. Di tanah luas dan besar yang dikelilingi oleh lautan ini, banyak terdapat lahan pertanian dan peternakan dengan skala besar. Yang kedua yaitu peternakan di Jepang. Peternakan di Jepang meliputi peternakan sapi di Jepang. Nah, apa itu sapi perah, sapi pedaging? Sapi perah yaitu sapi yang ada di Jepang adalah varietas Holstein dengan rata-rata volume susu lebih dari 8,00 kg per tahun. Sapi perah yang pernah melahirkan disebut dengan Keishokyu dalam bahasa Jepang, dan sapi yang baru pertama kali melahirkan disebut dengan Sosangyu dalam bahasa Jepang. Berikut gambar-gambar sapi tersebut. Selanjutnya yaitu bentuk dan skala industri sapi perah. Yang pertama, manajemen atau industri peternakan sapi perah susu di Jepang paling banyak adalah usaha keluarga. Yang kedua, namun beberapa tahun belakangan ini terjadi peningkatan manajemen korporasi yang menjalankan industri peternakan sapi perah. Yang ketiga, peternakan sapi perah yang jumlah sapinya sangat banyak disebut dengan mega farm. Perubahan jumlah sapi perah yang pernah melahirkan setiap satu peternak. Selanjutnya yaitu pemeriksaan kualitas susu. Kualitas susu berbeda antara satu sapi perah dengan yang lain. Pemeriksaan akan dilakukan atas susu sapi yang dikirimkan oleh peternak. Pada pemeriksaan kualitas susu terdapat pemeriksaan kualitas undur susu. Yang selanjutnya musim panas dan sapi perah. Pada tabel tersebut dijelaskan yaitu peningkatan suhu, lingkungan, dan kondisi sapi perah. Selanjutnya yaitu sapi pedaging. Sapi pedaging yaitu banyak volume produksi di Jepang. Ada 3 varietas yaitu sapi hitam Jepang atau Wagyu, sapi perah konsentrasi atau Holstein, dan sapi blasteran antara Wagyu dan Holstein atau F1. Masa pengumuman masing-masing varietas akan berbeda. Yang kedua yaitu manajemen sapi pedaging. 1. Manajemen perkembangbiakan, 2. Manajemen pengumuman, 3. Manajemen terpadu, dan keempat manajemen lainnya. Berikut yaitu cara sapi pedaging atau sapi betina yang memproduksi pedet dan sapi pedaging atau sapi bakalan. Berikutnya yaitu membahas tentang peternakan babi di Jepang. Apa itu varietas bagian daging babi? Varietas babi paling utama yang diberi pakan di Jepang adalah Rentagel, Yorkshire, dan Duroc. Berikut yaitu karakter dari segi singkatan, penampakan, dan karakteristik dari setiap babi tersebut. Yang kedua yaitu kawin 3 silangan babi. Dengan membuat hibrida atau mengawinkan campuran ketiga varietas ini, maka rasio perkembangan akan tinggi, pertumbuhan akan cepat, dan mutu daging pun akan membaik. Yang ketiga yaitu daging karkas dan daging parsial. Daging karkas adalah bentuk dari keseluruhan tubuh telah dipotong kepala, keempat kaki, dan organ dalamnya. Dari babi dengan bobot 115 kg akan diperoleh karkas sekitar 75 kg. Daging karkas kemudian akan dipotong menjadi daging parsial. Berikut daging bagian pemotongan daging karkas babi di Jepang pada gambar. Berikutnya, musim panas dan babi. Lingkungan yang panas akibat panasnya musim panas akan memberikan pengaruh buruk terutama pada babi indungan. Terjadi penurunan jumlah sperma babi jantan, menurunnya keaktifan sperma, dan menurunnya birahi pada babi betina. Akan terjadi penurunan keseluruhan kinerja perkembangbiakan seperti menurunnya volume susu akibat menurunnya nafsu makan, menurunnya bobot saat dilahirkan, kematian saat melahirkan, dan keterlambat terus. Manajemen industri babi. Bentuk manajemen peternakan babi terbagi atas 3 jenis, yaitu manajemen terpadu, manajemen perkembangbiakan, dan manajemen pengemukan. Sebagai klasifikasi peternakan yang dilihat dari pengelolaan sanitasi, terdapat peternakan SPF atau Specific Pathogen Free
tersendiri yang berbeda dengan peternak umumnya, di mana pengolahan sanitasinya lebih ketat daripada peternak biasa dibandingkan dengan SPF peternak yang umum disebut dengan konvensional. Baik, selanjutnya peternakan ayam di Jepang. Peternakan di Jepang ada dua jenis, yaitu ayam petelur dan ayam pedaging. Spesies ayam yang paling umum pada jenis petelur yang dipelihara di Jepang adalah varietas Single Comb White Leghorn, berasal dari Italia, sebagai ayam petelur bertelur warna putih, dan varietas Rhode Island Red, berasal dari Amerika, sebagai ayam petelur bertelur warna coklat. Siklus hidup ayam petelur bila dipelihara dengan baik, maka ayam akan hidup selama 5-15 tahun. Kemudian ayam pedaging. Lebih dari 85% ayam pedaging ditempati oleh ayam muda pedaging atau broiler, karena pertumbuhannya cepat, dapat dikirimkan dalam waktu pendek, dan dagingnya juga bagus. Varietas tersebut merupakan ayam hasil aplikasi hibrida generasi pertama perkawinan varietas White Plymouth Rock betina dengan White Komis jantan. Siklus hidup ayam muda pedaging. Anak ayam yang dibentuk pada tipe kecil setelah menetas akan dipelihara sekitar 7 pekan dan akan dikirimkan pada bobot sekitar 2,3 kg. Yang dibentuk pada tipe besar akan dipelihara sekitar 8 pekan dan akan dikirimkan pada bobot sekitar 3 kg. Untuk Chidori diperlukan masa pemeliharaan lebih dari 80 hari, dan untuk memberikan rasa gurih, umami atau renyah, maka kebanyakan dikirimkan setelah dipelihara selama 4-5 bulan. Selanjutnya yang ketiga, ada kondisi peternakan di Jepang. Jepang memiliki lahan yang sangat terbatas untuk peternakan karena 70% wilayahnya berupa pegunungan. Oleh karena itu, peternakan dilakukan secara intensif dengan teknologi canggih untuk memaksimalkan produksi di lahan sempit. Fokus pada kualitas daripada kuantitas, misalnya daging sapi Wagyu yang sangat terkenal di dunia. Jepang menggunakan teknologi modern seperti robotik, Internet of Things atau IoT, dan kecerdasan buatan untuk mengelola peternakan. Beberapa produk peternakan di Jepang antara lain daging Wagyu, daging ham, dan telur omega. Permasalahan dalam sektor peternakan. Yang pertama, penyakit menular pada babi dan sapi seperti penyakit mulut dan kuku. Solusinya yaitu dengan vaksinasi yang efektif sejak ternak usia dini dan monitoring ketat. Yang kedua, biaya produksi di sektor peternakan Jepang cenderung tinggi. Solusinya pemanfaatan teknologi, koperasi antar peternak, dan pengembangan produk olahan. Yang ketiga, produk peternakan Jepang harus bersaing dengan produk impor. Solusinya peningkatan kualitas produk, kerjasama internasional, dan pemasaran. Kemudian dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu pemenuhan kebutuhan protein masyarakat Jepang dan sumber pemasukan negara. Kemudian dampak negatifnya yaitu keterbatasan lahan dan dampak lingkungan seperti pencemaran air dan tanah dan emisi gas rumah kaca. Kemudian yang keempat ada sapi Wagyu. Apa itu Wagyu? Wagyu sapi diperoleh dari sebuah daerah di Jepang, memiliki kelebihan pada kualitas daging yang bisa dikategorikan baik sekali, dan daging yang berserat dengan kadar lemak yang sudah sangat tinggi tersebar di dalam otot. Sapi Wagyu mulai dari pemeliharaan sampai kepada prosedur memasak dapat diolah dalam beberapa variasi, dan semuanya tampaknya memiliki implikasi pada daging. Jenis-jenis Wagyu. Ada Kobe beef, Matsusaka beef, Omi beef, dan Hida beef. Jadi kesimpulannya, peternakan di Jepang merupakan sebuah sistem yang sangat maju dan terintegrasi yang telah berhasil menghasilkan produk-produk berkualitas tinggi serta berkontribusi signifikan terhadap perekonomian negara. Arigatou gozaimasu.